Yaitu selamat pagi. Pagi. Pagi, Pagi. pagi, Luar biasa. pagi. Luar biasa. Oke. Bagaimana kabarnya para generasi muda nih, calon-calon nurse hebat Indonesia? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ini ya, yang teman-teman kakak-kakaknya jangan sampai kalah nih, yang jawabnya semangat itu dari adik-adik SMK nih ya. Betul. Semuanya gimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Sehat, Bapak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah. gitu dong. Luar biasa ya. Plus, Baik, Pak. teman. Baik ya, adik-adik, seluruh peserta dan teman-teman, saya ucapkan pada sivitas akademik dari Universitas Ihsan Satya tentunya yang luar biasa telah mempercayakan kembali kepada saya untuk memberikan materi tentang entrepreneur ya, terkait dengan para calon-calon nursepreneur Indonesia dari mahasiswa dan seluruh peserta yang hadir di sini ya. Dan tentunya dari jajaran rektor, wakil rektor, seluruh dosen dari beberapa fakultas ya, dan juga yang saya banggakan teman-teman panitia dari kegiatan webinar nasional ini yang luar biasa dan apresiasi penuh yang sudah semangatnya dari kemarin sampai dengan hari ini. Mudah-mudahan tetap terjaga staminanya ya. Oke, dan juga para narasumber-narasumber yang sudah terundang. Salam kenal Ibu Palupi Chandra, ya saya Pak Sugi, dan juga pembicara yang ketiga yaitu Ibu Irma, barangkali sudah hadir di sini, dan seluruh peserta yang hadir di ruang Zoom ini. Semuanya selamat pagi, 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 pagi. luar Luar biasa, biasa. tetap semangat. Baik, kepada moderator izin saya langsung share screen karena waktunya hanya kurang lebih 40 menit sudah ada sesi tanya jawab. Ya, materi yang saya angkat tentang bagaimana mental block. Nah, izin ya, saya izin share screen. Nah, oke, izin untuk share screen. Ya, monitor terutama IT, mohon untuk bisa cek dan dicek ya. Suara dan gambar sudah terlihat jelas di monitor teman-teman semua? Sudah, Pak. Udah, Ya, Sudah, Bapak. baik Pak. izin untuk menyampaikan sedikit oleh-oleh, dan ini oleh-oleh bukan oleh-oleh yang bisa dibawa pulang kemudian dimakan habis, tetapi ini oleh-oleh seumur hidup terkait dengan ilmu. Nah, tentunya ilmu yang bermanfaat ya. Teman-teman, siapkan semua indera Anda ya. Kemudian siapkan eh, waktu Anda untuk bisa mengikuti kegiatan webinar hari ini, terutama di materi yang saya berikan ini. Ya, dan ini menjadi akan sesuatu yang sangat berharga buat teman-teman semuanya. Yaitu bagaimana di sini kita semua ya terkait dengan psychological ya. Saya yakin teman-teman di sini adalah teman-teman hebat, mahasiswa-mahasiswa yang kreatif, produktif, inovatif, cuman masih kalah dengan yang namanya mager ya. Istilah mager tahu ya? Istilah eh, rasa malasnya masih cukup tinggi ya. Kemudian lebih terbawa hal-hal yang mungkin belum melihat dari sisi positifnya. Nah, di sini saya akan menyampaikan dari berbagai literasi yang saya ambil ya, karena saya adalah seorang praktisi hipnoterapi dan juga berusaha untuk menjadi pengembangan di dalam motivasi diri dan motivator ya terhadap teman-teman semua ya. Apa yang saya sampaikan di sini mudah-mudahan tentunya menjadi bekal motivasi buat adik-adik seluruh mahasiswa atau peserta yang hadir di sini, yaitu tentang bagaimana cara mengalahkan mental block atau melawan mental block dalam diri nursepreneur. Di sini saya sudah debut nursepreneur. Coba aminkan ya kata-kata saya. Anda semua yang hadir di ruang Zoom, ya, Anda lihat role model pembicara yang pertama dan nanti pembicara kedua dan tiga, saya yakin Anda
berusaha untuk menjadi seperti mereka-mereka ini. Silahkan contoh role model ini. Dan Anda akan menjadi orang yang sukses. Silahkan katakan amin yang luar biasa. Amin. Ya, oke. Amin. Nah, ya, relungkan dalam hati diri Anda. Oke, tadi sudah dikenalkan ya cukup panjang ya tentang bagaimana diri saya dan teman-teman tentunya sangat paham dan kenal dengan saya. Mungkin hanya semester-semester yang dari 4, 5, 6 ya, mungkin yang bawah belum pernah ketemu saya. Ya, saya ingin mengenalkan dari sisi mungkin pendekatan terapi komplementer, yaitu hipnoterapi sebagai pemecah atau sebagai solusi untuk memberikan terapi atau melawan yang namanya mental block tersebut. Ya, apa sih itu mental block? Nanti kita akan lihat. Nah, teman-teman yang luar biasa, apa yang akan kita bahas di sini? Ya, nanti ada bagaimana kaitannya dengan populasi psikologikal ya, kemudian ada global perspektif bagaimana mental health populasi manusia di dunia bahkan khususnya di Asia atau di Indonesia. Kemudian apa itu entrepreneur, kemudian apa itu mental block ya, dan bagaimana teman-teman bisa melakukan perlawanan atau membuat diri kita berkembang ya, hambat teman-teman di dalam melakukan eh, perkembangan atau inovasi-inovasi yang akan muncul di dalam diri teman-teman semuanya. Nah, dan tentunya adalah salah satu solusifnya adalah salah satu ya, satu di antara banyak terapi-terapi yang atau motivasi yang dilakukan adalah hipnosis ya sebagai dasar fondasi untuk menekan alam bawah sadarnya. Oke, langsung saja. Jadi apa yang menjadi harapan buat saya dan panitia barangkali ya saya adakan kegiatan webinar ini yang mengangkat tema adalah tentang entrepreneur ya, kemudian seorang business planner ya, tentunya adalah calon-calon ini semua adalah tenaga kesehatan baik itu bidan, perawat atau mungkin para dosen-dosen ekonomi dari fakultas kita ya, atau siapapun yang ikut mendengarkan, harapannya adalah dapat memahami konsep mental ya, mental block dan solusinya dengan aplikasi hipnoterapi ya, dan menjadi entrepreneur yang handal dan sukses. Nah, mungkin teman-teman bisa melihat nih ya sejauh ini bagaimana tadi Bu Palupi itu dengan sangat luar biasanya mengembangkan beberapa kreativitas inovatif ya, dan bisa menjadi pembuka lapangan kerja ya buat teman-teman para nakes ya, tidak hanya perawat di situ, para nakes ya, bahkan mungkin home care-nya bisa dikembangkan dan mungkin Anda bisa bagian dari itu. Itu silahkan Anda ambil keilmuannya dan lihat ya bagaimana beliau bisa mencapai kesuksesannya. Nah, itu yang menjadi role model atau cita-cita buat teman-teman semua. Nah, apa saja yang akan kita bahas di sini? Ya, kita lihat bahwa masalah psikologikal atau mental health ya kaitannya bagaimana seseorang dikatakan secara psikologi itu barangkali kita semua mengakui bahwa diri kita barangkali sehat saat ini ya, insya Allah ya, sehat secara fisik. Kita tidak ada penyakit apapun. Tetapi kalau kita kaji bahwa ada suatu perasaan cemas, ada perasaan suatu takut, ada perasaan rasa khawatir tentang masa depan kita, ada rasa kekhawatiran terhadap anak-anak kita, ada rasa kekhawatiran bagaimana kita tidak bisa berkompetitif di dalam dunia bisnis atau kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial atau atau bisnis ya, atau bisa mengembangkan karakter-karakter kita. Tentunya teman-teman juga di sini harus melihat ya, itu berdampak terhadap produktivitas. Nah, apalagi pada usia-usia yang saat ini teman-teman ya, saya lihat dari beberapa mahasiswa mungkin usia-usia produktif ya, antara usia di atas 18 tahun sampai dengan 23 tahun. Nah, ya, untuk mahasiswa usia masuk semester awal sampai akhir gitu kan. Nah, ini efek dari psikologikal itu sangat dikatakan masih labil, masih mudah ya, emosionalnya masih muncul, kemudian rasa marah kadangkala lebih dominan. Nah, ini tentunya akan berdampak terhadap produktivitas. Nah, apalagi dengan masa-masa pandemi yang kemarin ya, dampak pasca COVID-19 teman-teman. Apa yang teman-teman bisa lihat di situ? Ya, ternyata dampak dari pasca COVID-19 itu
tidak mungkin tidak berefek pada kalian, tetapi bisa pada orang tuanya yang kehilangan mata pekerjaan atau pencarian ya sebagai penghasil utama, kemudian berdampak pada masalah ekonomi, ya, kemudian Anda menghambat ruang gerak yang tadinya mau bisnis secara offline akhirnya terhambat. Ini semuanya dampaknya ada, ya, dan ini menghambat terhadap suatu pola-pola yang dikembangkan secara ide-ide kreatifnya. Nah, tentunya ini menjadi solusi, ya, perlu ada solusi, ya, dan perhatian khusus dari multisektor, ya, dari multisektor, bagaimana support system terhadap keluarga, bagaimana sistem support system terhadap lingkungan Anda, kemudian bagaimana komunitas Anda ketika di sekolah atau di perkuliahan, dan tentunya dari dosen-dosen Anda yang mengajar. Ini butuh suatu hal yang sangat diperlukan untuk bisa mengembangkan dan meningkatkan rasa percaya diri Anda, ya, supaya tidak terjadi orang-orang yang secara pemikirannya adalah menjadi orang yang minder. Oke, itu ya teman-teman. Kalau kita lihat probabilitasnya atau prevalensinya, bahwa di Indonesia itu memiliki prevalensi orang dengan gangguan jiwa sekitar 1 sampai 5 penduduk. Nah, saya tidak mengatakan bahwa orang mental block ini gangguan jiwa, tetapi secara psikologikalnya ini sudah mengalami gangguan psikologis, ya, karena dikatakan sehat atau sakit itu gangguan cemas saja sudah dikatakan definisinya adalah sakit menurut WHO, ya, psikologikal. Ini artinya sekitar 20% populasi Indonesia itu mempunyai potensi-potensi untuk masalah kesehatan jiwa, ya. 20 dari 250 juta jiwa secara keseluruhan ini berpotensi mengalami kesehatan psikologis. Ya, ini dari data Kemkes 2021. Sehingga ini menjadi butuh, ya, bagaimana kita mencari solusi, ya, bagaimana merawan rasa malas kita atau mager kita atau mental block kita yang terlalu angkuh, terlalu powerful, terlalu sombong. Nah, ini terlalu apa lagi, ya? Pokoknya hal-hal yang mungkin bisa dilihat kurang pas diterima oleh oleh orang tua atau oleh masyarakat. Nah, ini penting buat kita semuanya. Nah, teman-teman, mungkin sekarang kita juga tahu juga ya terkait dengan adanya definisi-definisi tambahan ya tentang kesehatan, ya, kesehatan kaitannya dengan kesehatan jiwa, ya, walaupun saya bukan dosen jiwa, tetapi saya mempelajari tentang bagaimana psikologikal, ya, terutama di dalam ilmu-ilmu dalam awalan bawah sadar yang saya dalami, ya, banyak pasien-pasien yang mengalami adanya traumatisme, ada yang hal pasien yang mengalami kepercayaan diri, ya, hal-hal itu yang membuat orang itu tidak berkembang, ya. Bagaimana kita menjadi seorang entrepreneur, bagaimana kita menjadi seorang businessman, bagaimana seorang perawat menjadi business marketer atau business planner, ya, kalau tidak memiliki jiwa-jiwa percaya diri yang luar biasa. Nah, ini yang harus dimiliki oleh adik-adik semuanya, ya. Makanya saya katakan bahwa silahkan mulai hari ini katakan Anda adalah menjadi seorang business planner yang luar biasa, ya. Anda bisa menjadi seorang perawat, tetapi dengan multi talenta, Anda bisa menjadi seorang yang hebat, tetapi tanpa meninggalkan tugas pokok utamanya, ya. Dan ini akan menjadi sesuatu yang menarik buat kita semuanya. Oke, terkait kesehatan mental, ya, adalah kesehatan yang berkaitan dengan kondisi emosi, kemudian kejiwaan, kemudian psikologis seseorang. Ya, apabila adalah salah satu yang terganggu, ya, mungkin itu dikatakan ada gangguan kesehatan. Ya, nah, apa saja nih? Apa saja yang bisa menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan? Coba teman-teman di unmute. Saya ingin mendengarkan sahabat-sahabat semua yang hadir di sini. Coba sebutkan kira-kira apa saja sih yang bisa menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan mental. Barangkali Pak, saya tiap hari emosi nih. Dari hari bangun pagi sampai sekarang itu jiwa saya sangat labil. Kira-kira Pak, coba silakan buka mic-nya. Teman-teman apa yang kira-kira bisa mengganggu produktivitas Anda? Barangkali boleh diawali dari moderator kita yang sudah save dan mic-nya. Oke, Yuk. baik. Ya, teman-teman yang punya jawaban sendiri untuk pertanyaan Pak Sugi tadi. Pertanyaan apa, Pak? Maaf, boleh diulang? Kira-kira apa saja ini yang menjadi ini, ya, menjadi gangguan kesehatan mental apa saja yang kira-kira teman-teman punya keluhan, ya, secara pribadi bisa mengganggu kesehatan diri Anda. Ayo silakan, Kenapa bisa marah-marah gitu ya, Pak? ya, like this, apa nih coba.
Pak, izin Pak, mungkin faktor ekonomi. Faktor ekonomi siapa nih Mas Fuad? Fuad ya. Tidak Ini perlu menjelaskan siapa di sini ya. Faktor ekonomi Fuad ya. Oke, apa lagi? Ah, mungkin faktor bisa jadi pola asuh ya Pak, faktor pola. ah, pola asuh ya. Mungkin teman-teman dilahirkan dari keluarga yang sangat disipliner ya atau militeri ya. Eh, Apalagi hak kebebasan Anda isolir oleh dengan banyak aturan di dalam rumah ya. Ya, tadinya niatnya pengen menjadi seorang yang baik tapi malah jadi melawan ya. Melawan akhirnya apa? Anda keluar dari zona itu ya dan akhirnya menjadi beberapa yang liar atau pembohong untuk menutupi kebutuhan diri Anda karena ada yang Anda capai bukan di situ ya atau passionnya ya. Oke, ada lagi yang bisa berkaitan dengan nutrisi ya. Nah, bagaimana kalau nutrisi kitanya kurang baik ya? Ah, kalau orangnya gizinya baik ya, makanya pemerintah kita mengadakan program makan siang gratis luar biasa ya. Kita doakan ya. Padahal orang-orang Indonesia ini kaya-kaya ya, dikasih program makan gratis. Insya Allah berkah deh ya Indonesia. Oke ya, itu yang bisa kita tangkap ya. Oke, kita lihat jawabannya ya. Jadi beberapa teman-teman bisa melihat saya ini kesehatan jiwa mentalnya terganggu ya. Kenapa ya? Nah, ini barangkali ada beberapa faktor ya. Mungkin Anda stres dengan lingkungan, Anda tinggal dalam satu rumah yang tidak produktif, di situ ada mertua, ada anak, ada adik, ada menantu, ada siapapun, ada anak. Akhirnya apa? Semuanya terfokus pada satu. Atau lagi mungkin kebutuhan ekonomi tadi yang tuntutannya tinggi, kebutuhannya rendah ya. Ditambah lagi ya banyak-banyak stigma atau adanya perlakuan-perlakuan yang tidak nyaman ya. Atau mungkin juga secara habit ya, habit Anda sebagai terkena pergaulan bebas sehingga itu akan meracuni otak-otak Anda. Dan artinya ini semua dapat mengganggu terhadap kesehatan mental Anda ya. Silakan Anda baca sampai di akhirnya ya. Nah, kemudian teman-teman yang perlu diketahui juga adalah saya akan melihat bahwa you are ya. Anda adalah seorang atau seseorang yang akan menggantikan para senior-seniornya ya. Artinya you have a dreams ya. Artinya Anda memiliki sebuah banyak impian dan cita-cita yang besar ya dalam hidup Anda. Nah, saya tanya nih sama moderatornya dulu yang enak nih ya. Kira-kira moderator ini ya, kira-kira Kak Febri ini punya apa sih cita-cita dalam kehidupan Anda yang terdekat dalam waktu ini? Kita semua ikut mengaminkan. Silakan, apa Kak Febri? Cita-citanya biar cepet sidang Pak, biar cepet Oke, sidang. Kalau sidangnya, apalagi yang lebih gede lagi, big dream. yang lebih gede lagi kepengennya nanti akan mau jadi perawat yang lebih fokus ke kardiovaskuler kayak Bapak karena saya Mantap. jantung. Siap, oke ya. Ada role model nggak dalam pikiran Febri itu? Saya teringat dengan sebuah pesan atau dosen atau seorang motivator yang bisa merubah hidup saya. Karena saya ini adalah bagian yang termotivasi ya dalam saat saya duduk menjadi seorang kuliah. Ini saya juga punya ada seorang dosen yang betul-betul membuat saya itu, oh saya harus seperti itu loh. Itu namanya copying role model. Nah, ada nggak Kak Febri yang seperti itu? Barangkali ada dosen dari rektor kita, siapapun dosen UIS atau guru-guru SMA gitu ada nggak sampai sekarang? Untuk role modelnya ada Bapak Segi sendiri Ya, ya, sebagai guru kardiovaskuler saya, terus juga ada kemarin saya sempat belajar banyak di RSUD Cengkareng tempat saya magang Pak. Kebetulan kelompok kami ambil materi di ICU 1 itu tentang STEMI dan itu penjelasan dari beliau tuh sangat bisa dimasuk ke otak Pak karena pakai bahasanya bahasa yang ringan gitu. Jadi saya tuh oke. Oh, langsung ya, langsung connect ya. Satu iya. fit sebenarnya ya. Oke, siap. Lebih. Saya dukung ya. Baik, itu dari sisi pembelajaran ya. Tapi dari hal sisi lain, Anda punya passion dan passion itu mungkin barangkali sekarang sudah terlihat atau belum, cari terus dan akan Anda temukan satu atau di antara lain passion yang Anda miliki. Oke, Febri? Ya, jadi teman-teman saya katakan bahwa nurse entrepreneur ini menjadi sesuatu yang menjadi sangat harapan ya kita, terutama para kita dari akademisi ya.
bahwa tidak hanya menjadi seorang perawat yang melakukan caregiver atau melakukan asuhan keperawatan, pelayanan kepada pasien, tetapi kita bisa lihat ya peluang-peluang yang ada ya. Tadi saya dengar Ibu Diah menyampaikan bahwa mahasiswa UIS itu kreatif, Pak. Mahasiswa UIS itu banyak yang memang usahanya itu sampingannya banyak. Dan termasuk saya juga mengajar mahasiswa-mahasiswa kelas reguler yang sifatnya dari teman-teman yang sudah bekerja. Artinya perjuangannya luar biasa. Pagi kerja, sore kuliah, pagi kerja, sore kuliah. Dan itu menjadi modal buat adik-adik atau teman-teman semua, ya, dan terutama buat adik-adik SMK nih, ya. Anda punya modal baik, dan ini bisa digunakan nanti untuk bisa menerapkan atau meningkatkan atau produktivitas masa depan Anda, gitu ya. Oke, saya berharap ini menjadi sesuatu yang menarik buat kita semua. Nah, kemudian teman-teman, saya ingin mengambil satu tema tentang entrepreneur, walaupun materi kita hanya sekedar intinya adalah bagaimana seorang entrepreneur ya. Seorang perawat ya adalah profesi yang jelas-jelas sudah mulia ya. Tetapi mungkin fenomena yang ada di Indonesia, terutama saya pribadi melihat kalangan adalah ada juga perawat yang sukses, ada juga perawat yang biasa-biasa saja, atau juga ada perawat yang mungkin masih banyak kekurangan dari sisi ekonomi. Kita tidak mengulik itu penyebabnya apa. Tetapi kalau saya lihat beberapa seseorang perawat yang mau berkembang, perawat yang sukses, memiliki dari segi kreativitas, kemudian mau berusaha keras, itu mendapatkan suatu hal yang baik, ya, salah satunya yaitu investasi, kemudian modal keilmuan, dia mau berkembang untuk misalkan belajar lagi kuliah. Ada juga yang stagnasinya hanya dari D3, ya udahlah D3 aja sampai dari awal karyawan sampai dengan pensiun, tetapi dia mau fighting untuk ngambil S1, ngambil lagi nurse, ngambil lagi S1, S2, ngambil lagi spesialis sampai doktoral. Banyak sahabat-sahabat yang notabene secara ekonomi mungkin dia nggak berlebihan, tetapi mampu mampu berjuang di kancah umum gitu ya. Dan ini teman-teman, saya berharap Anda punya pikiran seperti itu dan juga sambil mengembangkan passion-passion Anda di dalam bisnis-bisnis yang ada. Jadi seseorang yang mampu mengembangkan usaha ya atau memiliki perusahaan, syukur sekali punya perusahaan yang legal seperti Ibu Palupi tadi, dan Anda teman-teman bisa mencontoh, karena saya yakin Ibu Palupi itu pun butuh seperti Anda ini adalah calon-calon nurse profesional ya. Silakan nanti dihubungi tuh, karena bentuk dari kesuksesan seseorang itu tidak hanya dari kepintaran, tetapi bagaimana menjalin kerjasama dan menjalin silaturahmi. Ingat ya, kerjasama dan silaturahmi yang teman-teman harapkan. Nah, oke, kalau sesuatu hal yang terjadi, ya, kalau saya melihat kenapa seseorang perawat nggak mau berkembang, contohnya ya tadi ya, biasa-biasa saja. Kalau saya tanya gini, Pak Sugi atau Mas Sugi lah, kalau saya dipanggil di pelayanan itu, ada yang Mas Sugi, ya, ada panggil Prof, ya. Kalau di kampus manggilnya apa? Pak Sugi biasa ya. Kalau di kancah luar saya dipanggil Prof gitu ya, Prof Sugi gitu ya. Karena apa? Sebetulnya Prof Sugi itu kerjaannya apa sih gitu ya? Saya katakan I'm nurse, saya seorang perawat loh. Tapi kok saya lihat kadang sebagai seorang terapis, hipnoterapis, kadang kala menjadi seorang tukang sunat, apalagi pengajar dosen, kemudian apalagi kadang kala menjadi seorang terapis bekam atau meses. Karena apa? Saya tertarik ya, saya tertantang dengan hal-hal seperti itu. Dan boleh saya katakan, saya jujur di awal-awal saya masuk ke Jakarta ya teman-teman, di tahun 2009 saya adalah seorang perawat yang satu di rumah sakit pemerintah yang gajinya masih kecil, dan saat itu juga di daerah UIN saya masih menjadi seorang pedagang mie ayam. Bayangkan ya, pedagang mie ayam tahun 2009, mie ayam dan apalagi ya, soto Sokaraja, karena itu ciri khas dari kami. Jadi tiap hari saya mengemas masakan, kemudian pulang dinas saya kembali lagi jualan ya dengan saudara, dan kami kembangkan ya, walaupun hanya bertahan beberapa karena memang itu harus ada pilihan ya, karena fisik berpengaruh gitu kan, dan akhirnya kita cari alternatif lain ya, dan beberapa ikut pelatihan-pelatihan yang kita kembangkan ya, seorang juru pijat keliling ya, itu saya jalankan, bahkan seorang driver gokar itu saya jalankan itu. Karena apa? Ada rasa ketertarikan dan keingintahuan. Disitulah kita dapat ilmunya yang tidak didapatkan dari bangku kuliah. Ya. Nah, tetapi ketika kita lihat nih, kenapa perawat itu takut ya, tidak yakin dengan dirinya? Why? Ya, we have a big something. Kita semua itu punya potensi, sahabat-sahabat semua ya. Kemudian
takut menghadapi kegagalan. Ya, istilah gagal ya biasa ya. Besok berusaha lagi ya. Kemudian tidak tahu usaha apa yang ingin dijalankan. Ya, memang kita semuanya hanya bisa berpikir tetapi jarang yang melakukan. Sama hanya big thing ya, less do more. Tahu ya? Hanya berpikir tapi yang berpikir ya, mau tidur, mau makan, mau belajar ya hanya only thing saja. Hanya berpikir saja, tetapi untuk melakukan pekerjaan mulai yang kecil-kecil itu masih malas dengan dirinya Anda sendiri. Kemudian tidak mau berpindah dari zona nyaman. Ya. Saya takut nanti kalau saya keluar dari ini, saya khawatirnya ini. Ya. Atau trauma karena pernah mengalami kegagalan. Ya, itu pasti ya. Pasti ada plus minus, ada resikonya. Waktu saya berapa menit lagi tolong diingatkan ya. Karena saya masih semangat untuk memberikan materinya nih. Oke, lanjut ya. Kemudian teman-teman, dari hal itu saya akan mengangkat tema ya. Dari hal-hal ini tentunya ini bagian dari mental block Anda yang akan mengganggu masa depan. Ya, kalau bilang Anda sukses bukan berarti banyak faktor ya. Tetapi yang saya kuliti di sini adalah tentang mental block nih teman-teman ya, sesuai dengan tema kita. Nah, mental block apa sih sebetulnya? Nah, teman-teman bisa baca ya. Mental block ya, saya ambil dari beberapa literasi ya, adalah ketidakmampuan seseorang untuk berkonsentrasi dengan jelas yang mengakibatnya kurangnya dorongan. Atau juga ada definisi lain ya, yaitu bentuk ketidakyakinan dalam diri yang berasal dari pikiran bawah sadar yang ditransfer ke dalam pikiran alam sadarnya, ya, alam sadar. Ya, dari dalam sadarnya itu dia kuat tuh. Aduh, ya saya ada keinginan, tetapi saya tidak mampu melawannya karena tadi berbagai macam faktor. Beberapa psikologis yang tidak mendukung suasana. Saya pengen usaha, nggak punya duit. Saya pengen usaha, tetapi saya harus punya beban kerja peran terhadap adik-adik saya. Saya harus ngasuh. Misalkan, ya saya contoh misalnya Kak Febri ini. Pak Febri ini bagian orang yang pengen maju. Tetapi dalam situasi rumahnya, Pak Febri itu anak pertama, ya usianya sekarang 20 tahun, betul ya? 20 tahun ya, Feb? Pak, terlalu muda. Ya, Segitu, Pak. adiknya 5 gitu kan, adiknya 5, usianya mulai dari SMA, SMP, SD, balita, TK, TK, balita. Jadi tiap harinya nggak bisa berkembang nih Febri kan. Nah artinya apa? Banyak hal yang tidak bisa kita lakukan. Nah akhirnya apa? Dorongan-dorongan itu hanya sekadar mustahil. Ya, akhirnya tertutuplah dengan sebuah rasa lain. Nah, untuk hal itu teman-teman harus pahami bahwa beberapa penyebab-penyebab mental block yang bisa kita ambil ya. Yang pertama adalah mental exhaustion ya, atau kelelahan mental. Lelah hidup ini ya. Saya tanya ada yang mengatakan lelah, pikirannya baru dikasih materi 3 SKS aja udah katakan lelah. Dikasih tugas sedikit aja penugasan, ya ampun tugas lagi, lelah saya. Ya. Nah, tapi ini yang bersifat mental. Artinya masalah-masalah yang sudah terjadi penumpukan dari segala macam aspek. Ya, kalau bahasa anak mudanya, pikiran saya lelah beb gitu ya. Ya, mau apa lagi ya? Mau diapa-apain juga solusinya pokoknya keluarkan dari zona itu. Ya. Kemudian yang kedua adalah kurang tidur ya teman-teman. Jadi saya katakan ya kurang tidur kalau produktif ada rencana is oke. Tapi kalau kurang tidurnya tidak produktif ini yang membuat emosional Anda terganggu ya. Seseorang bisa tidur nyaman itu apabila memiliki sebuah harapan. Ingat-ingat kata saya. Seseorang yang bisa tidur nyaman adalah ketika Anda memiliki sebuah harapan. Artinya hari ini mau ngapain buat besok gitu loh. Hari ini mau ngapain? Maka Anda harus punya planning, 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 planning yang terus terasa. Ya, kalau Anda hanya tidur, makan, tidur, bangun, makan, tidur, apa yang ada? Ya, yang ada justru akan membuat metabolisme tubuh Anda terganggu, banyak beberapa penyakit yang muncul. Salah satunya adalah lazy time. Bayangkan ya, lazy time boleh 30. Barang kata-kata, kok kalian malas-malas aja sih? Ya, saya katakan, mumpung liburan, quality time. Ya. Quality time-nya buat ngapain? Buat tidur, boleh sesekali. Tetapi kalau everyday, bukan quality time lagi di situ. Oke ya, teman-teman. Nah, kemudian gizi buruk tuh, ya. Eh, apakah ada peserta atau anak-anak kuis yang gizi buruk?
Kalau boleh diceritakan masa kecilnya ya, coba saya cari yang ada IMT-nya, berat badan tinggi badannya yang rendah ya, kurang dari 18 barangkali ada. Tapi saya lihat selama saya ngajar di situ, semuanya malah overweight. Ya. Semuanya malah gizinya tidak gizi buruk, gizi berlebih ya teman-teman ya. Itu artinya menanjakan kesejahteraan ya. Walaupun orang tuanya diimbangi dengan mencari peminjaman sana kemari gitu ya. Anda tidak tahu, yang tahu makan enak hari ini harus disediain. Oke, tapi is oke ya. Kemudian apalagi obat-obatan pengaruh ya, obat-obatan ya, barangkali yang punya gangguan mental atau gangguan fisik, pengaruh obat-obatan karena sakit. Nah, itu juga mempengaruhi ya orang penyakit gula, DM, hipertensi, kolesterol, ditambah lagi juga penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kelemahan fisik ya atau penyakit kronis ini juga akan mempengaruhi terhadap produktivitas. Kemudian apalagi ada rasa senang dengan hal yang menunda. Yo, siapa mulai dari sekarang, teman-teman? Ah, ntar deh. Saya juga termasuk orang yang seperti itu, teman-teman ya. Karena apa? Saking banyaknya kegiatan, kadang-kala saya bilang, wait, ya, saya akan menunda ya. Termasuk si pen barangkali atau siapa ya, yang pernah jadi si pen saya pasti dia merasakan ya. Atau barangkali yang jadi panitia, Pak, boleh nggak di-share materi? Bukan karena kami menunda ya, memang kami cari waktu yang tepat gitu ya. Kami akan fokuskan dulu satu demi satu kalau masalah selesai. Oke? Kemudian apa lagi? Burnout nih, lingkungan kerja yang berantakan luar biasa ya. Teman-teman saya rasa ya, karena Anda adalah belum punya multi peran, Anda belum bekerja sebagai seorang mungkin profesional, Anda belum berkeluarga, belum punya anak, ya kan? Ya intinya all off lah ya. Artinya ketika hal-hal ini diminimalisir, maka Anda tidak terjadi yang namanya mental block tadi ya. Kecuali kalau Anda di sini punya banyak karyawan atau mungkin terjadi kekurangan atau terjadi masalah, ini bisa menimbulkan hal tersebut. Oke, baik teman-teman. Ditambah lagi adalah impostor syndrome, yaitu penipu ya, dan juga ada pesimisme ya. Artinya penipu di sini adalah suka berbohong terhadap diri kita sendiri ya. Saya ya, saya ingin melakukan atau saya ingin melakukan sesuatu yang jujur itu jarang orang ya. Kadang-kala melakukan diri hal-hal yang lain itu tidak berasal dari keinginan diri kita ya. Jadi karena ada tuntutan, paksaan atau barangkali ada kewajiban peran yang mau harus dilakukan. Nah, di situ bisa memunculkan. Jadi aku lama-lama males, bosen ya. Pada fase-fase lanjut itu bisa menimbulkan rasa kemalasan yang muncul pada diri Anda ya. Kemudian ada pesimisme, artinya bisa jadi karena apa? Beberapa kali Anda mengalami suatu goncangan, bisa jadi kegagalan, ya. Akhirnya lama-lama mental Anda menjadi turun. Oke, berapa menit lagi Kak Febri? Masih cukup kali? Ya, tolong Siap. diinformasikan ya. Iya, Pak. Oke, saya agak percepat karena memang saya ingin menyampaikan beberapa hal. Nah, kemudian teman-teman, ada beberapa jenis mental block. Yuk kita ingat-ingat ya. Dan saya pun di sini ikut belajar nih. Saya belajar dari panitia ya. Ketika kita dikatakan mental block itu ternyata nggak sama, nggak cuma hanya body lazy doang atau malas-malasan doang. Ternyata ada banyak. Yang pertama adalah self doubt, ya, self doubt. Artinya kurang percaya diri yang berlebihan. Nah, ya, ada yang di sini punya rasa minder, ada nggak? Mindernya lain-lain Pak, banyak ya. Wah, kalau kalau ada beberapa ya yang percaya diri itu sangat berlebihan, tetapi ada juga yang rendah diri. Benar-benar dia ketemu orang aja malu ya. Kalau pegang mic aja kayak seolah-olah dunia ini mau mau gempa nih ya. Nah, ada juga hobinya pegang mic ya. Pegang mic aja, sarung ngomong nggak mau dia. Tapi ada juga pegang mic yang memang betul-betul oral presentasinya bagus ya. Coba ini evaluasi diri mana? Apakah ada dari antara kawan-kawan semua yang masuk dalam kategori ini ya? Kurang percaya diri yang berlebihan atau self doubt. Kemudian ada comparison, yaitu membandingkan diri terhadap orang lain. Adakah sifat-sifat seperti itu? Saya kok kayaknya seperti ini ya dibandingkan dia gitu ya. Dia lebih begini, begini, begini. Oke, itu bagian dari rasa minder ya. Sebetulnya membandingkan atau ketidakpercayaan diri Anda. Kemudian ada juga yang namanya tunnel vision ya, atau mengurung diri dari kenyataan. Jadi Anda tidak mampu menerima secara eh, apa namanya kalau dalam tahap-tahap penerimaan itu namanya acceptance ya, selalu denial, denial, denial terus ya.
Jadi hal itu akan mempengaruhi Anda tidak mampu berkembang. Kemudian apalagi? Yaitu indecision. Yaitu setiap kali Anda mengalami masalah, maka cemas akan atau ragu ya. Kalau Anda setiap punya problem, cemas setiap kali membuat keputusan. Ya, iya enggak ya? Iya enggak ya? Atau barangkali lama-lama ngitung kancing baju barangkali itu ya. Kemudian uncertain, ketidakmampuan seseorang dalam membuat solusi. Ya, beberapa waktu yang lalu saya mendapati pasiennya. Eh, Dia tidak usia sudah 38 tahun, belum menikah. Ya, akhirnya pasien, saya tidak menceritakan inisial, hanya sebuah case saja. Nah, di situ dia dipaksakan untuk berkeluarga tanpa ada rasa cinta. Bayang ya, menikah tanpa ada rasa cinta. Akhirnya apa? Cintanya atau keluarganya itu hampa. Ya, ditambah lagi dia tidak memiliki pekerjaan tetap. Ya, tambah lagi dia belum memiliki keturunan ketika sudah berumah tangga bersekian tahun. Itu membuat dalam sebuah pemikirannya dia, saya tidak berguna dalam hidup. Dan akhirnya dia menjadi seorang yang pendiam, seorang yang selalu apa ya menggunakan perasaannya bahwa dia tidak mampu untuk menjadi seorang laki-laki yang gentle ya. Menjadi seorang laki-laki yang gentle. Anda tidak mampu menjalankan perannya masing-masing. Dan itu mempengaruhi terhadap psikologikalnya. Ya akhirnya dampaknya adalah dari lingkungan ya, keluarga ikut berperan, ikut bagaimana, kemudian dari pihak istrinya begini. Akhirnya apa? Orang-orang yang seperti jangan sampai kita apa ya hindari, justru kita bantu ya apa masalahnya, kembangkan dari hal-hal yang kecil, kembalikan rasa kepercayaan diri Anda terhadap orang-orang terdekat Anda. Nah ini menjadi sesuatu yang penting ya, kasihkan dia solusi. Oke, tambah lagi adalah fixed mindset, yaitu percaya diri yang berlebihan. Ada nggak yang di sini kawan-kawan yang memiliki rasa fixed mindset? Ada percaya diri yang berlebihan? Nggak ada ya. Semuanya percaya diri berlebihannya tapi yang positif ya. Nah, ini juga kalau orangnya jumawa, ya ini bisa jadi waham kebesaran kalau dalam bahasa jiwanya tuh. Ini juga berpengaruh. Oke, baik teman-teman, itu terkait kaitannya dengan jenis-jenis mental block. Nah, sekarang saya ingin sampaikan juga adalah terkait dengan bahaya mental block. Coba bayangkan ya, teman-teman, kalau Anda di dalam sampai saat ini memiliki gangguan yang mental block ya, ada nggak nih? Saya nggak mengatakan ada atau tidak, yang jelas koreksi diri Anda. Kalau sampai saat ini Anda memiliki gangguan atau rasa mental block di dalam pikiran Anda, maka hal ini bisa mengganggu di dalam produktivitas setiap harinya. Dalam hal apa? Satu, belajar. Anda saat ini adalah fokusnya belajar, ya belajar aja. Ya, terkait nanti mau bisnis itu nomor dua, Bapak Ibu. Ya, adik-adik semua. Saya mau belajar bisnis. Iya, itu jauh lebih baik. Tapi kalau ketika Anda tidak mampu atau tidak siap, maka fokus belajar. Bisnis cari sebagai ekstrakurikulernya atau ekstra tambahannya atau profit saja. Nah, yang ketiga tentunya akan peran tadi. Peran ketika Anda menjadi seorang anak, menjadi seorang orang tua, ayah atau ibu atau multi peran lainnya, ini akan menuntut, ini akan bisa menimbulkan produktivitas Anda akan menurun. Bayangkan ya, kalau mental block ini menjadi ada dalam diri Anda. Nah, teman-teman lihat gambar ini, ya. Apa yang Anda terlihat? Coba. Apa yang sudah Anda lakukan dari tadi pagi bangun? Yo, coba saya ingin tanya kepada sahabat kita yang sudah aktif, yang aktif di sini. Nah, ini saya coba tanya ke adik-adik SMK nih. Kak Torikul Janah, SMK Anissa, jangan malu, tunjukkan bahwa Anda siap. Ayo, kan kita lagi belajar motivasi. Torikul, monitor, boleh diaktifkan suaranya. Ya, halo, adek. Iya. Nah, oke, mana suaranya lebih pede lagi? Semangat pagi, jawabannya. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Nah, gitu dong. SMK Anissa di mana ini? Di Citerap Bogor, Pak. Oke, arah Bogor. Mantap. Oke. Oke, siapa tadi namanya? Saya, Toriko Ah, Jana. oke, Torikol. Apa yang kamu lakukan dari bangun pagi? Coba kamu ceritakan kegiatan hari ini. Dari bangun Bangun pagi untuk hari ini apa ya biasanya, Pak? hari ini saja, hari ini saja. Yang Hari sudah ini dilakukan apa? bangun pagi tadi saya Bangun pagi, langsung mandi, terus mandi. sholat subuh. Itu jam berapa? Saya bangun jam 4:30. Woi, mantap ya. Ayo, ayo. 4:30 loh, bayangin. Ya.
Mau saya tanya siapa yang bangunnya jam 7? Katanya kakaknya. Terus apa Iya, lagi? abis itu saya setelah selesai sholat subuh saya siap-siap Oh, untuk memakai seragam. Abis itu makan, terus nunggu jam jam 6 kurang buat berangkat sekolah. nah gitu. Tapi itu everyday, setiap hari dilakukan, Kak. Iya, iya, Dan itu membuat Anda itu lebih semangat lagi. iya. Itu diperintah sama orang tua atau mandiri? Awalnya dari orang tua, terus jadi kebiasaan kalau misalnya nggak bangun pagi jadi aneh gitu. Oke, yuk teman-teman yang hadir di ruang Zoom ini kasih tepuk hebat, 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 hebat. Ya, saya yakin Kak Torikul pasti nggak punya yang namanya penyakit mental block. Jiwa-jiwanya selalu semangat. Betul ya, Kak? Ya, siap. Oke, lanjutkan semangat belajar Anda ya. Terima Jadi kasih, kita Pak. harus punya rencanakan ya. It's fine ya. I will do it tomorrow. Jadi selalu pikirkan apa yang Anda kita lakukan. Dari bangun pagi saya tadi sudah ya udah tidurnya malam, pagi harus punya peran ya. Tadi ya sholat, olahraga ya, kemudian menyiapkan anak-anak sekolah, kemudian kita antar ya, istri, antar anak ya, harus balik lagi. Ini yang punya waktu-waktu pagi banyak nih. Tapi kalau waktunya nggak banyak ya biasanya ngantor ya. Itu seperti itu. Jadi we have a plan ya. Oke ya teman-teman ya. Boleh di screenshot teman-teman nah ini dan buat jadi status Anda. Boleh silakan. Satu, dua, tiga, capture. Nah, panitia boleh capture. Ya, it's fine. I will do it tomorrow ya. Oke, ini seminarnya seminar motivasi. Nah, kemudian high expectation ya. Jika Anda memiliki cita-cita yang lebih, ya boleh-boleh aja, tapi harus lihat kemampuannya. I have to do this every day. Artinya, Anda harus mampu melakukan hal-hal yang sesuai dengan tadi penilaian diri lah ya. Tetapi kita harus memiliki cita-cita yang besar ya. Kalau tanpa hidup tanpa cita-cita, hambar katanya ya. Oke, kita lanjut ya. Baik teman-teman, eh, untuk mencapai kesuksesan, saya yakin teman-teman sudah tahu beberapa jawabannya. Dan disinilah ada beberapa yang bisa mengatasi mental block Anda. Ya, kalau ada yang memiliki ya. Yang pertama yaitu free writing. Jangankan Anda buat waktu hanya tidur, pegang HP, gular gilir, cuman kerjanya main TikTokan doang. Ada yang begitu. Waktunya tahu-tahu hanya 1 jam, 2 jam, 3 jam, udah selesai every day. Mulai sekarang menulis. Ya, rasa keinginan Anda tulis apa? Anda suka menulis komik, silakan. Saya punya mahasiswa kalau nggak salah ada Dwi nggak tuh Dwi. Ya, Dwi itu katanya suka menulis buku-buku muslimah ya. Tulis aja di situ. Ya, atau Febri barangkali saya pengen lihat tulisannya Feb ya yang dipublish gitu ya menulis tentang apa ya mahasiswa berkarakter gitu ya atau mahasiswa berprestasi ya tulis saja ya kan banyak sekarang percetakan-percetakan yang bisa kita kerjasama ya termasuk saya juga lagi belajar ya lagi tertarik sekali ya dengan berbagai macam ragam karena itu menjadi dokumen penting buat kita semua. Kemudian selesaikan tugas-tugas kecil terlebih dahulu. Yuk, ya teman-teman ya. Mulai dari tadi lah. Bangun pagi ya. Kemudian bersihkan kamar tidur Anda. Ini saya termasuk laki-laki yang kadang cerewet ya. Cerewet kepada anak-anak saya. Ayo, 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 bangun, bangun, bangun. Karena apa? Saya dapat dari orang tua dulu itu begitu. Kalau saya lihat anak saya masih tiduran dari waktu-waktu yang bukan produktif, saya kasih teguran ya. Waktu adik-adik bukan buat tidur sekarang, ada waktunya. Kalau mau tidur lebih lebih awal, sehingga pagi ini adalah untuk kegiatan. Nah, jangan-jangan kalau ada yang masih tidurnya masih sampai siang, jangan karena orang tuanya nggak mengingatkan ya, karena pola asuhnya. Ubah lingkunganmu menjadi lingkungan yang produktivitas, jelas. Silahkan teman-teman cari sahabat-sahabat orang-orang yang memang betul-betul membangun positif ya, positif fit, positif apa lingkungan lah ya apapun sifatnya ya. Ibarat kata, kalau kita dekati orang jualan minyak, maka Anda menjadi seorang penjual minyak yang wangi ya, walaupun Anda tidak jualan gitu loh. Oke, kita lanjut lagi. Jangan memaksakan diri. Ya, kalau memang itu bukan keyakinan Anda, bukan kekuatan Anda yang miliki, oke, slow aja. Nggak usah terlalu ekspektasinya terlalu berlebihan ya. Itu barangkali belum bukan rezekinya Anda, gitu kan. Ada juga yang mungkin terlalu berlebihan. Belajar dari hal-hal yang baru, lakukan aktivitas yang tidak terkait, ya, dan
menjaga kesehatan diri. Itu penting ya, minimal dengan olahraga, makan makanan yang sehat gitu kan. Apalagi kalau saya bangun adalah mind positif. Ya, saya membangun mind positif. Seberat apapun masalah kita, happy aja katanya. Tapi happy-nya diimbangi dengan kerjaan kelar apa enggak. Happy aja, dapur masih berantakan, anak belum pada mandi, ya kan? Anak belum pada disuapin, happy aja. Main TikTok, happy aja. Kagak solutif ya. Yang ada besok suaminya ngomel-ngomel. Ayah kenapa sih ngomel-ngomel? Ya lihatlah dapurnya masih berantakan gitu ya. Ada nggak yang kayak gitu? Oke, sahabat-sahabat semuanya ya. The most important part is getting start. Jadi hal yang penting adalah sekarang mulai dari diri Anda sendiri. Oke, teman-teman, Anda adalah bisa merubah terhadap masalah diri Anda sendiri. Mulai sekarang tidak ada orang lain yang bisa merubah nasib Anda kecuali Anda sendiri. Orang tua hanya bisa mendoakan, orang tua orang lain hanya bisa mensupport. Tetapi yang bisa Anda sukses mulai dari Anda sendiri. Oke, silakan capture, pasang di status Anda. Ingat, bahwa tema hari ini adalah untuk masa depan 10 atau mungkin 15 tahun Anda. Anda akan menjadi seorang seperti saya atau Bapak Lopi. Barangkali lebih hebat lagi dari seperti seorang presiden ya. Kalau presiden kayaknya saya enggak lah ya. Oke, ya. Nah, kaitannya dengan aplikasi teman-teman ya. Saya coba cari beberapa aplikasi hipnoterapi. Banyak sekali beberapa alternatif-alternatif ya. Anda bisa masuk Google Scholar atau Google Web ya. Mungkin teman-teman anak SMK yang belum terkenal dengan Google Web, ya silakan aja coba atasi mental block dengan hipnoterapi. Ada atau enggak sih? Oh, ternyata setelah dicari banyak tuh materinya gitu kan. Nah, kemudian juga di beberapa jurnal ternyata ada beberapa kawan-kawan kita juga yang melakukan penelitian-penelitian tentang hipnoterapi terhadap uh, mental block. Ya, mudah-mudahan, nah ya, saya bisa hadir nih ke sekolah-sekolah ini ya. Kayaknya ada mahasiswa kita yang jadi kepala sekolah nih, Bu Iwing, monitor ya. Ini juga entrepreneur kita nih. Oh ya, jangan salah, walaupun sekarang statusnya mahasiswa UIS, tetapi beliau memiliki jiwa entrepreneur, menjadi seorang kepala sekolah ya. Betul nggak? Nah, itu beliau bagian dari role model teman-teman yang belajar di anak-anak SMK ya. Artinya tidak hanya cukup di keilmuan kepangkatan yang dimiliki, dia pengennya wah ya. Dan dia saya kenal saya ya, tidak pernah membawa pangkatnya ya. Barangkali tapi mudah-mudahan dia dengar suara saya. Oke. Nah, mungkin teman-teman yang lain ya, yang dosen-dosen kita ya, luar biasa, Ibu Royani, Bu Dia, Bu Intan, dan beberapa prodi-prodi lain ya. Beliau ini adalah berasal dari pastinya adalah bukan hal yang mudah ya, apalagi seseorang yang bisa mencapai puncaknya itu diawali dari tadi kemauan, kesederhanaan, keuletan ya, sampai dipercaya dengan jabatan-jabatan tertentu. Oke, nah saya ingin memperkenalkan Anda tentang hipnoterapi teman-teman. Nah, ini adalah beberapa penelitian. Nah, kaitannya dengan pada pasien dengan mental block ya. Saya hanya sedikit cerita ya. Banyak pasien-pasien yang saya dapati adalah beberapa awal dari adalah traumatisme. Sehingga dia tidak percaya diri, ya, kemudian kena bully atau mungkin dulu belajarnya terlalu dipaksa atau dikasih hukuman yang mungkin tidak relevan gitu ya. Maka di dalam hipnoterapi ini dia akan melakukan ya yang namanya terapi lewat alam bawah sadarnya ya. Kalau cuma dikasih nasihat, Dek, nanti kamu menjadi seorang yang sukses mulai saat ini kamu lebih rajin. Itu adalah bentuk-bentuk dari nasihat-nasihat yang secara alam sadar. Nah, kalau dengan teknik hipnoterapi adalah melalui alam bawah sadar ya, yaitu untuk menyimpan memori permanen, memproses kebiasaan, intuisi, kepribadian, perasaan, kreativitas, dan keyakinan. Jadi pasiennya dilakukan hipnotis dulu atau direlaksasi dalam alam bawah sadarnya baru kita kasih pesan. Supaya apa? Menghilangkan trauma-traumatisme yang muncul di dalam diri Anda. Nah, kalau ada kawan-kawan Anda yang mempunyai mental block-nya terlalu kuat, bantu mereka untuk bisa bangun dan bangkit lagi supaya menjadi orang yang sukses dan hebat. Oke ya, itu. Nah, ini ada contoh salah satu artikel ya, nulis ya walaupun mungkin saya tidak dapatkan dari jurnal keperawatan, tetapi minimal bahwa pengaruh hipnoterapi di sini mampu menangani mental block pada remaja di Cirebon ya. Nah, di sini diambil dari 5 sampel, ternyata memang efektif ya untuk pasien-pasien yang remaja. Nah, mental block itu paling banyak remaja, baik anak-anak SMK, SMA, kuliah awal sampai kuliah akhir atau mendekati ujian. Ayo ya, Anda bisa melawan diri Anda untuk bisa tanpa ada terapi seperti ini bisa melawan apa?
rasa-rasa mental block yang terhadap diri Anda sendiri. Oke? Dan saya coba-coba cari lagi jurnal internasional ya, yaitu The Effect of Hypnotherapy on Exam Anxiety Among Nursing Student ya. Jadi ada beberapa yang memang mengatakan bahwa hipnoterapi ini bisa menurunkan level anxiety-nya ya, termasuk di artikel saya ya, di penelitian dulu masa tesis S2 saya adalah terkait hipnoterapi can reduce anxiety and apa ya, eh, cemas dan depresi pada pasien dengan ODA atau HIV ya, itu bisa kita terapkan dan alhamdulillah hasilnya sangat berpengaruh ya. Makanya ini adalah masuk dalam ranah terapi komplementer dan sebagai seorang perawat ini menjadi salah satu teman-teman kalau ingin berminat ini bisa dikenalkan ya dan dikuasai untuk menjadi salah satu bagian di dalam profesi Anda. Oke? Ini ada beberapa mentor ya, saya ambil di YouTube ya, tapi ini bentuknya video bagaimana membuat suatu webinar-webinar atau seminar online ya atau offline terkait bagaimana mengalahkan mental block. Dan ini barangkali teman-teman ya, ini adalah kediaman saya dan ini adalah bentuk bagaimana layanan hipnoterapi bisa untuk menurunkan. Jadi silakan teman-teman bisa disampaikan kalau ada orang-orang yang mengalami psikosomatis, itu bisa direferensikan untuk salah satunya adalah terapi hipnoterapi dimanapun. Di Indonesia sekarang sudah banyak sekali terapis-terapis hipnoterapi yang bisa melakukan terapi-terapi yang tentunya ke alam bawah sadarnya ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Satu hal yang menjadi mimpi buat kita semua, ya, semua mimpi kita bisa jadi kenyataan. Oke? Jika kita punya keberanian untuk mengejarnya. Terima kasih untuk kegiatan webinar yang sangat singkat ini, dan tentunya penuh dengan semangat, dan silahkan kita diskusi apabila ada hal-hal yang ditanyakan. Salam sukses, salam hebat, dan tentunya calon-calon nurse Indonesia yang akan mengemban masa depan yang lebih cerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, kita kasih aplaus dulu untuk Pak Sugi atas materinya. Boleh dikasih aplaus online lewat reaction ya, teman-teman yang masih join. Luar Oke, biasa terima nih. kasih ya. Ini Materi. pakai oke gas loh, saya tuh oke gas gitu. Makanya semangat. Oke. Nggak boleh kalah dengan generasi A ya. Kan generasi Z harus oke gas katanya. Walaupun Harus. saya pribadi nggak pakai oke gas ya. Kalau Pak Sugi Ya pakainya. silakan. Oke teman-teman, yang mau bertanya boleh banget, kita udah masuk sesi tanya jawab untuk materi yang sudah Pak Sugi sampaikan tentang mental block nih. Teman-teman boleh banget mau sharing-sharing, mau curhat, atau mungkin teman-teman pernah merasakan nih punya perasaan mental block dari diri teman-teman sendiri yang mau ditanyakan ke Pak Sugi selaku. Sepertinya Ratu Nailai sudah ada yang raise hand. Itu Kak Oke. Febri boleh Oke, diperkenalkan ada juga. Ratu Naila dari Universitas Ihsan Satya. Boleh di on kamera dan on mic. Semester berapa boleh ya? Iya, boleh sebutkan nama, instansi, dan semester berapa. Oke, makasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak dan teman-teman. Selamat siang. Perkenalkan saya Ratu Naila dari Universitas Ihsan Satya. Ya, Bapak Semester jadi berapa Kak Anuka? saya semester 4, Pak. Oke, Saya ya. semester 4. Oke. Jadi materinya ini gadget banget sih ya Pak sebenarnya. Yang punya kita kan kayak Gen Z ini tuh dikit-dikit kalau misalnya punya masalah langsung healing gitu kan. Jadi di sini saya ingin menanyakan tentang bagaimana sih Pak solusi untuk menghadapi mental block ini nih jika kondisi lingkungan tidak mendukung. Itu pertanyaan yang pertama. Terus pertanyaan yang kedua, tadi kan slide yang sudah Bapak berikan gitu, yang sudah Bapak paparkan itu kan ada jenis-jenis mental block yang dikategorikan, yang kategorinya itu indecision gitu kan, cuma setiap kali membuat keputusan. Nah, tipsnya dong Pak, agar kita bisa untuk mengambil keputusan tanpa ada rasa cemas atau khawatir nih tentang hal yang sebenarnya udah kita pilih gitu loh Pak. Gitu aja sih Pak tipsnya. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih Bapak. Ya, ini
dipanggilnya Kak Ratu ya, dimanapun akan menjadi ratu ya. Baik, Nah, terima kasih baik banyak Ratu atas pertanyaannya. Boleh Ya, Pak Suki mau sama. langsung jawab atau menunggu ya, pertanyaan? baik baik Kak Ratu ya, barangkali ini bisa mewakili sahabat-sahabat semua ya. Memang Oke. tema kita yang diambil memang generasi Z ini memang lebih dominan ya. Makanya saya katakan selamat kepada, bukan apa ya. Tadinya saya mau memanggil adalah para wizard namanya ya. Jadi para para mahasiswa namanya wizard ya. Hello wizard semua. Jadi gitu Naila ya. Jadi mental block ya. Saya tidak melihat dari sisi mana ketika Naila punya problem ya. Ketika Naila memiliki gangguan mental block ya, mungkin sebetulnya banyak orang-orang yang tadi kita lihat banyak mental block yang dimiliki ya. Tetapi ketika mendapati lingkungan yang tidak suportif, lingkungan yang tidak mendukung ya, maka Naila harus ada audiensi ya. Audiensi dengan yang pertama ya. Ketika Naila punya sebuah impian dan cita-cita, harus mulai terbuka dengan lingkungan keluarga. Ya, biasanya anak perempuan, anak putri lebih dekat dengan ayahnya. Cerita aja ayah. Mau keinginannya apa? Ya, atau mungkin cerita ke ayah bundanya lah, boleh bebas. Mana yang akan nyaman? Atau enggak ayah bundanya ya kakak-kakak. Silahkan diskusikan secara bahasa Naila. Keinginannya apa? Saya yakin ketika ada anaknya, saudaranya, atau siapapun yang ingin berkembang, kalau saya pribadi pasti akan support dan mendukung. Justru ini menjadi inisiator yang sangat baik. Ya, jangan dibatasi. Tetapi dengan melihat keterbatasan tadi, saya tidak memungkinkan di rumah, misalkan ya, karena mungkin beban peran terlalu besar. Ya, mungkin tanggung jawabnya saya katakan, Naila punya adik, punya pekerjaan wajib, misalkan harus berjualan. Ya. Dan ini harus didiskusikan. Harus didiskusikan bagaimana baiknya. Maka orang tua harus memberikan peran. Salah satunya adalah kepercayaan. Yang kedua adalah yaitu beban tanggung jawab yang mungkin dinilai Naila terlalu berat, maka orang tua harus mendowngrade ya, supaya apa? Misalkan ya, boleh enggak? Saya sebetulnya banyak cita-cita ingin berkembang seperti saya ikut les atau saya akan mengajarkan ke anak-anak SD, SMP tentang ilmu matematika dan saya suka di situ ya, atau saya ingin bisa menyanyi, saya ingin mengajarkan, boleh enggak? Saya minta waktunya hari tertentu dan itu adalah waktu saya untuk bisa berbagi kepada mereka, entah itu gratis atau berbayar ya. Nah, itu harus kita lihat apa yang menjadi family supportnya. Nah, Naila bisa berdiskusi dengan jawaban-jawaban apa yang diharapkan orang. Ketika berkaitan dengan waktu atau tempat yang tidak mensupport dari sisi misalkan jumlah keluarga terlalu banyak, ya kan? Barangkali itu ada juga. Pak, saya di rumah itu satu rumah isinya 5 kakak. Satu rumah 5 kakak ya, rumahnya satu petak. Jadi rumahnya petak-petak-petak semua ya, banyak saudara ya. Nah, mungkin zaman dulu ngumpul nggak ngumpul asal makan ya, tapi di sini ngumpul jadi pusing kepala gitu kan. Nah, maka Naila harus bisa mengambil diri keluar dari zona nyaman tersebut. Misal, kamu misalkan berani, boleh nggak saya misalkan nyantri, nah, jadi santri, atau jadi anak kos-kosan. Tapi di kos-kosan itu dimanfaatkan betul untuk bisa berproduktif, Naila. Ya, saya dulu pas zamannya kumpul sama orang tua, saya manja. Saya anak laki-laki yang mau diturutin, walaupun nggak dikasih gitu ya. Akhirnya menjadi anak yang tidak terdidik, misalkan seperti itu. Atau bisa berlaku dengan emosional. Begitu saya keluar, pindah luar kota, SD SMP saya di kecamatan kabupaten, saya SMA sampai perguruan tinggi itu di luar kota. Akhirnya apa? Saya terfikirkan saya jauh dari orang tua. Pikiran saya adalah bagaimana saya bisa membuat orang tua bahagia. Nah, disitulah saya terdidik. Dan oleh lingkungan, saya tinggal di asrama, di mana hukum asrama juga ada aturannya. Saya menjadi orang yang terdisiplin dan terdidik. Akhirnya mental itu akan muncul dan tumbuh.
Dan kalau seandainya itu masalah pada Naila, itu menjadi solutif. Makanya lihat sisi aspek mana, ya bisa didiskusikan pada orang tua. Nah, terkait tadi kebingungan di dalam mengambil keputusan. Karena apa? Terlalu banyak doktrin-doktrin atau peran orang tua di dalam mengambil pola asuh. Misalkan Naila mau melakukan inisiatif A, artinya orang tua jangan, nggak usah. Kenapa? Karena dianggap mungkin tidak sesuai atau mengkhawatirkan atau mungkin takut dengan hal-hal yang lain. Itu membuat anak menjadi tidak percaya diri dan setiap mengambil keputusan itu selalu berpikir masalah atau mungkin terlalu diktator, terlalu pemarah sehingga dia tidak muncul. Nah, makanya hal-hal seperti itu harus dihindari ya. Dan ini kita tidak bisa menutup mata kita banyak yang seperti itu ya karena ada keterlambatan atau kebingungan di dalam mengambil keputusan. Sarannya ya tadi, ketika Anda tidak mampu mengambil keputusan minimal adalah berkonsultasi kepada orang yang mengerti masalah itu supaya tidak salah jalan. Misalkan orang tua Anda ya, "Mah, saya kok kayaknya pengen sekolah A, sekolah B." Atau, "Mah, saya boleh nggak ditawari kerjaan sambil kuliah? Tapi pikiran kamu banyak lagi begini." Oke, ingat bahwa apa yang Anda lakukan ya ketika ada kesempatan itu tidak boleh Anda tunda. Ambil momen itu dan lakukan sebaik mungkin masalah hasil nomor dua. Ambil hal-hal yang positif. Don't think, jangan berpikir saat ini, tetapi berpikirlah nanti. Ya, lakukan dulu apa yang Anda bisa lakukan dan memikirkan masalah-masalah kemungkinan yang akan menghambat diri Naila. Itu yang menjadi jawaban-jawaban saya yang penting. Oke, Naila? Ya, Bapak, terima kasih Bapak atas jawabannya yang Ya, saat ini. siap. Oke, silahkan. Kak Febri, ada hal lagi yang ingin ditanyakan atau waktunya masih berapa menit lagi? Luar biasa ya. Ini seminarnya kayak seminar motivasi jadi ya. Memang sesuai sih ya. Iya, Pak. Ini Seorang ahli memotivasi. kardio, nah ya cocok ya. Bapak kardiologis dan hipnoterapis soalnya, Pak. Jadi bisa dua-duanya nih. Terima kasih Baik, banyak. baik ya. Insya Allah semuanya tetap semangat ya. Tentunya pokoknya hal-hal yang bisa kita lakukan, do it ya. Jangan pernah kita merasa bahwa kita tidak mampu, kita tidak bisa gitu ya. Nah, itu akan membuat diri kita menjadi orang yang tidak pernah mencoba atau lemah gitu. Nanti jadi mental block ya, Pak, kayak Ya, tadi belum materi yang sudah mendefinisikan Bapak apa-apa, kita sudah belum melakukan apa-apa, kita sudah mendefinisikan. Nah, itu upayakan tidak. Kalau bahasa zaman sekarang biasanya insecure, Pak. Oh iya, nah itu dia, insecure ya. Oke, teman-teman, apa ada lagi yang masih mau bertanya untuk Bapak Sugi? Oke, Feb, boleh nggak saya share ini ada, sebenarnya ini video itu dibuat sama mahasiswa nih. Ya, saya share ya, Oh, boleh, terkait. Pak. Silakan, Pak. Baik, ini hanya durasi beberapa menit. Nah, oke ya teman-teman, boleh kita lihat sedikit ini hasil dari panitia ya. Tentang, oke.
siap ya. Terima kasih sekali sudah kasih hadiah nih buat panitia. Baik, teman-teman semua bisa dilihat dari video yang tadi, Pak Sugi yang merupakan orang yang aktif di bagian kesehatan, di bagian nurse, di bagian entrepreneur, ya kan, di bagian pengajar juga. Jadi teman-teman yang masih memiliki mental block nih, boleh banget kalau misalnya masih mau memberikan pertanyaan untuk Pak Sugi. Boleh nih satu orang terakhir sebelum kita melakukan sesi foto bersama Pak Sugi. Tadi kayaknya ada Silahkan. raise hand nih, tapi di iniin lagi. Boleh banget kalau misalnya belum bisa untuk on mic atau off on cam, teman-teman boleh diketik di kolom chat ya teman-teman. Misalnya ada yang mau dikonsultasikan, masih ada yang mau ditanyakan tentang materi mental block pada kali ini. Barangkali buat teman-teman, buat adik-adik yang di SMK, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan tentang mental block, biasanya nih, Kak, temen aku ada yang insecure, Kak, aku tuh capek dengar curhat temen aku. Boleh banget nih dikasih tahu ke Pak Sugi gimana sih cara menghadapi temen yang kayak gitu, misalnya. Oke, teman-teman, apa masih ada lagi yang masih mau ditanyakan? Ya, silahkan. Kalau ada pertanyaan dari adik-adik, kalau tidak ada ya barangkali kita akhiri kali ya Kak Febri. Mungkin karena memang waktunya udah maksiat ini bentar lagi ya. Ya, Ya, sudah. artinya mungkin waktu-waktu di jam isoma ya, tapi Wow. sehingga kan konsentrasi Baik. teman-teman sudah ke arah ke sana. Siap, teman-teman udah pikirannya mau makan siang apa nih, paling gitu ya, Pak ya. Oh, Ya, teman-teman kalau misalnya ya. gak ada yang mau ditanyain lagi, aku mau izin ingatkan untuk teman-teman yang aktif di sosial media, terutama Instagram, boleh banget memposting kegiatan